Hadirin hadirat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita di dalam bulan suci Ramadan. Kita telah berjuang memperjuangi melawan hawa nafsu kita. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ujian apa, jihad apa yang terbesar dihadapi oleh umat ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna jihadun ummati, inna jihadun fi sabilillah man jahada nafsa." Jihad yang paling besar dihadapi umatku adalah melawan hawa nafsu. Dan hari ini kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Id secara berjamaah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, "Wahai malaikat, setiap yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Seseorang kemudian bersujud, bertakbir di hari yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maka mereka keluar dalam keadaan fitrah, dalam keadaan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka dan dosa seluruh keluarga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini dengan menghias surga mereka sehingga menjelang Syawal tiba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur di hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, yaitu sama-sama mensyukuri. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya, yaitu salat Id secara berjamaah, walaupun di tempatnya tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, tetapi inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anta uridu ana turidu, kalian punya kemauan, aku punya keinginan, dan keinginan Allah lah yang berlaku. Dan hari ini hendaknya kita mensyukuri Allah punya keinginan, kita diberikan kekuatan, kemudahan, kesehatan untuk melaksanakan perintahnya, yaitu dengan sholat berjamaah, sholat Id berjamaah di tengah ujian yang Allah datangkan, di tengah ujian wabah penyakit yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dalam Al-Qur'an Allah telah jelaskan, wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yang datangkan penyakit ini dan Allah juga yang menyelesaikan penyakit ini. Walladzina yumituni tsumma yuhyin. Dan orang-orang yang Allah kehendaki mati, maka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan kematian. Walaupun telah datang penyakit kepada kehidupannya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan dosanya, akan gugurkan dosanya dari penyakit itu. Bahkan penyakit itu tidak akan membahayakan dirinya karena namanya belum tercatat sebagai orang yang daftar kehidupan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita untuk sama-sama menjalankan perintahnya dalam bulan suci Ramadan. Dan hari ini pun bulan suci Ramadan telah tinggalkan kita. Begitulah hari ini, entah hari ini atau besok, kita pun akan meninggalkan dunia yang hari ini kita cintai, dunia yang hari ini kita menguasainya, dunia yang hari ini kita miliki. Tapi apabila datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia pun akan kita tinggalkan. Sebagaimana bulan suci Ramadan telah tiba waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan suci Ramadan yang kita lalui pun telah tinggalkan kita. Begitulah hari ini, umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita akan berakhir. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti tidak dapat mengelak dengan kematian. Maka hari ini tinggal kita persiapkan. Fa inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa yudkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang diuji di dunia ini, entah ketujuannya tatkala kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah atau menuju azabnya Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah dikumandangkan kebesarannya di seluruh dunia, memuji kebesarannya bahwa Allah yang maha besar. Di bawah kita Allah yang besar, di atas kita Allah yang besar, di kiri kita Allah yang besar, di kanan kita Allah yang besar, di depan kita Allah yang besar, di belakang kita Allah yang besar. Bahkan di seluruh penjuru tubuh kita Allah yang besar. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala takbir dikumandangkan, kita masih sibuk mengurus selain daripada kebesaran Allah. Kita masih sibuk mengurus pekerjaan kita, berarti pekerjaan kita yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengurus anak dan keluarga kita, berarti keluarga dan anak kita lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengurus perdagangan kita, berarti perdagangan kita lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita, sebagaimana Allah jelaskan orang yang menyesal di dalam Al-Qur'an, apa yang dia katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ya Allah, absarna, aku telah melihat, wa sami'na, dan aku telah mendengar, farji'na, kembalikan aku ke dunia, na'mal solehan, niscaya aku beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya aku telah yakin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan telah terlambat datang kepada kita. Hari ini kita melalui bulan suci Ramadan dengan kelalaian, maka hari ini pun kita akan menyesal. Begitulah hari ini orang yang menjalankan bulan suci Ramadan dengan kesungguhan, dia pun akan menyesal. Penyesalannya pun telah dijelaskan. Apa dia katakan? Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sebagaimana penyesalan seorang malaikat yang tidak mampu menolong Ibrahim di dalam ujian yang Allah datangkan kepadanya. Hari ini dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya dulu saya menjadi tanah saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka peliharalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, melaksanakan perintahnya dalam bulan suci Ramadan, sehingga kita kembali dalam bulan Syawal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kesucian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini sebagaimana umat-umat terdahulu tidak diberikan. Kalian adalah umat yang terbaik, kuntum khaira ummat, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Apa pekerjaan kita kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak daripada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Hari ini hendaknya kita menyesal. Di awal Syawal ini kita tidak berkumpul bersama dengan orang tua kita. Maka hari ini hendaknya kita pun beristighfar kepada mereka, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan saudara sanak saudara kita. Kenapa hadirinkan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka datang ke dunia ini sehingga kita pun lahir ke dunia ini. Hari ini kita mendoakan mereka, mengangkat tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas kedua orang tua kita. Mereka telah lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita telah lalai karena sibuk mencari nafkah untuk kita. Ibu kita lalai karena sibuk mengurus kita, mengurus kotoran kita, mengurus kita karena tangisan kita, sehingga ibu kita tinggalkan baca Al-Quran, ibu kita tinggalkan sholat karena sibuk membesarkan kita. Ayah kita sibuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena tuntutan nafkah dari kita. Kita menuntut pakaian yang baru, kita menuntut pakaian yang bagus, kita menuntut buku yang bagus, kita menuntut tas sepatu yang bagus, sedangkan orang tua kita bersusah payah, banting tulang dibanting-banting demi kesenangan kita, demi kebahagiaan anaknya. Dan pantaskah hari ini, di hari yang fitrah ini, kita tidak bersama dengan mereka? Pantaskah kita tidak mendoai mereka? Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang malaikat menyiksa seorang tua atau menyiksa orang tua atau kedua ibu bapa kita di dalam siksaan di dalam Al-Quran. Diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akbar, orang tua itu pun disiksa oleh malaikat, dicambuk oleh malaikat, dicambuk oleh para malaikat. Namun satu ketika malaikat menghentikan cambukannya, maka orang tua itu pun bertanya, wahai para malaikat, mengapa engkau tidak siksa karena dosa-dosaku yang aku telah buat di dunia? Malaikat mengatakan, bagaimana aku hendak menyiksamu
karena aku telah mendengar, kami telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hentikan cambukan ini dikarenakan doa seorang anak. Apa anak itu berdoa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala menghentikan cambukan kepada kedua orang tua kita. Hari ini orang tua kita mencambuk kita di dunia karena banyak permintaan, kita banyak tuntutan, bahkan kita melapor agar orang tua kita pun disiksa oleh penguasa-penguasa yang zalim. Padahal hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sadari tetesan keringat kedua orang tua kita yang telah buat pengorbanan hari ini sehingga kita tumbuh besar, tumbuh dewasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kesehatan, rezeki jabatan, rezeki harta yang Allah berikan. Hari ini orang tua kita pun kita tidak pandang lagi. Padahal pengorbanan mereka telah begitu banyak untuk kehidupan kita. Hari ini kita telah jauh memandang mereka dengan pandangan hina, memandang mereka dengan pandangan yang tidak menganggap mereka sebagai orang tua kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitrah ini. Kita sucikan hati kita, memaafkan saudara-saudara kita, memaafkan kedua orang tua kita, mendoakan orang tua kita, dan memaafkan saudara-saudara kita. Hari ini lisan yang tidak kita jaga dalam 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan, perkataan, perbuatan, tangan, kaki yang kita lakukan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitrah ini. Marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita mencapai dalam keadaan keridhaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum bitaqwallah wa la'allakum tattaqun. Wa qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak ingin. Maka sahabat bertanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man ata'ani dakhalal jannah, yang mentaatiku, yang mentaati perintahku maka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang tidak mentaati perintahku dialah yang enggan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Marilah sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala bimbing diri kita, keluarga kita, bahkan tetangga, umat seluruh alam dibimbing dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadika wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan halalan wa si'an mubaraka wa zurriyatan thayyibah wa lisanan zakira wa qalban khasi'a
واسعة وشفاء لكل داء وعونا على طاعتك إنك على كل شيء قدير. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا كسلانا إلا نشطته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فاكرا إلا أغنيته ولا عاسيا إلا عصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ونجزتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة. اجعل رجالنا كرجال الصحابة. اجعل نساءنا كنساء الصحابة. اجعل صبياننا كصبيان الصالحين. اللهم اجعلهم حفاظة القرآن العلماء الآملين الغرى محجلين الداعين إلى دينك في عنج الأعلام. يا ذا الجلال والعزة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مشرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا ذا الجلال والعزة ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim. Ya Allah, di pagi ini ya Allah kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa yang kami lakukan dari kedua tangan kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa yang kami lakukan dari lisan kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa yang kami lakukan dari pendengaran kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa yang kami lakukan dari penglihatan kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa yang kami lakukan dari langkah kaki kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa yang kami lakukan dari bisikan hati kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Izzah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak rela Engkau azab mereka ya Allah. Ya Allah, kami tidak rela ya Allah Engkau azab kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, karena kami telah melalaikan mereka ya Allah dari mentaati hukum dan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak rela Engkau azab mereka ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa paman-paman bibi-bibi kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa saudara-saudari kami ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Zal Jalal wal Izzah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.